Baru 6 bulan sejak V40 kemarin rilis, Vivo udah keluarin lagi penerusnya V50. Apakah baterainya badak kalau dibandingin V40 lalu dengan SOT 7,5 jam? Buat temenin aktivitas gue dari pagi sampai malam ini. Komplain gue apa aja sama HP-nya? Terus apakah butuh upgrade kalau kalian punya V40? Yuk kita bahas. Bye-bye. Good morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi bareng Vivo V50. Dan impresi gua sama HP ini masih mirip kayak V40 dulu ya. Tapi entah kenapa feel genggamnya kayaknya berasa lebih tebal ini deh. Padahal secara angka dia mirip loh. Di V50 itu dia 7,57 mili, sedangkan V40 itu 7,58. Setelah gue grepe-grepe lebih lama, sekarang curve-nya itu dia nggak sedalam di V40. Frame-nya juga lebih tebelan dikit. Terus nggak cuma kanan kiri, tapi layarnya juga melengkung atas bawah yang dibilang Vivo rounded edge design. Cuma lengkungannya ini tipis aja sih, tapi sedikit banyak ngebantu bezelnya jadi terlihat lebih tipis. Plus hampir kelihatan simetris juga nggak sih? Dan karena rounded edge design tadi, genggamannya jadi lebih nyaman daripada V40. Lanjut ke desain belakang yang punya kamera modul masih mirip. Cuman sekarang bagian bawahnya dibikin lebih simpel ya. Cuma ada satu bulatan aura light yang lebih gede dibanding V40. Terus sekarang ada gerigi-geriginya gitu yang kelihatan mewah. Terus selain warna merah atau nama kerennya Harmony Red, dia juga ada yang namanya Blissful Purple. Dan ini menarik, dia ada yang warna hitam yaitu Solid Black, yang mana dia lebih tipis dibanding varian yang lain loh, di 7,39 mili. Dan koreksi kalau salah, bahannya dia malah dari polikarbonat loh, sedangkan yang gua ini dan yang purple dia dari glass. Jadi mau ngapain kita, Bu? Mau berenang tuh. Jadi buat yang nggak tahu, si Nyonya ini atlet olimpiade ya. Tahun 1800. Oke, sekarang saatnya kita cobain fitur underwater photography. Jadi cara pakainya itu kita pencet volume up buat ambil foto, volume down buat record video. Kalau mau pindah lensa ke satu kali, tahan volume up. Kalau mau ke ultrawide, tahan volume down. Matiin layar, pencet tombol power, dan kalau udah kelar bisa tahan bagian sini. Terus kita bakal ditanyain nih mau dikeluarin airnya apa enggak. Jadi kalau kalian lihat tadi gue celup-celupin HP, kalian gak usah takut ya, karena HP ini udah IP68, yang mana dia bisa tahan sampai 1,5 meter selama 30 menit. Dan gak sampai situ, dia ada IP69 juga, dimana memungkinkan HP ini buat tahan semburan air bertekanan tinggi dan tahan di temperatur sampai 80 derajat. Cuma kita gak bakal tes yang IP69 ya, yang IP68 aja buat berenang tadi. Oke guys, kita baru kelar berenang, curun banget rambutnya. Oh ya, gue baru ingat kalau case bawaannya sekarang bisa dibilang upgrade sih. Lebih tebal di keempat sudutnya buat menyerap benturan. Coba kita pasang dulu. Nah, ini dia penampakannya. Oh ya guys, lupa update dan sekarang udah jam 11.39. Baterai ada di 84% loh. Oke guys, foto pakai kamera depannya ini sih luas banget ya, sampai ada 0,8 kali. Terus nggak cuma buat foto, tapi di videonya juga bisa 0,8. Plus jarang-jarang nih ada slidernya, bisa buat lihat bulu hidung gue yang keluar-keluar nih. Terus selain jarak pandang yang lebih luas tadi, ada dua hal yang gue suka dari selfie di HP ini, yaitu kemampuan dia buat pindah lensa depan belakang dan sebaliknya, yang masih jarang sih brand ngelakuin ini. Tapi perlu diingat, cuman bisa di resolusi 1080p aja ya. Kalau 4K sayangnya nggak bisa. Habis itu dia ada autofocus di kamera selfie juga, cukup ngebantu content creator buat tunjukin sesuatu di layar. Misalnya review makanan atau apa gitu. Oke guys, kita baru selesai syuting dan update dulu. Sekarang jam 13.13, baterai ada di 76% ya. Sekarang kita mau ke bank dulu bentar. Beda ya guys, akhir-akhir ini gue banyak ngeliat anak-anak Gen Z zaman now kalau selfie pakai kamera belakang ya.
Dan biar kita nggak berasa tua-tua banget, gue sempet cobain dan ternyata seru juga loh. Buat hasilnya sih jarak pandangnya jadi luas banget ya, dan gambarnya juga cukup tajam. Sampai Vivo berani ngeklaim kalau dia bisa capture 30 orang dalam satu frame tanpa ada muka yang blur. Gue barusan ngecek footage-nya, kok kayak agak endut-endutan gitu ya kalau shoot dari ultra wide-nya. Kalian berasa nggak tadi? Oke guys, sambil nunggu antrian yang panjang banget di sana, mari kita ngomongin spesifikasi tentang HP ini ya, yang kalian bisa langsung lihat sendiri di layar buat detailnya. So far hampir mirip kayak V40 yang sebelumnya, cuman dengan beberapa perbedaan di antaranya. Untuk layar resolusinya turun dikit nih dari 1,5K ke Full HD. Yang buat gua nggak terlalu ngaruh juga sih. Habis itu untuk upgrade-nya dari sisi baterai, secara kapasitas dan charging juga. Selebihnya sama ya. Buat kamera punya 3 lensa 50 megapiksel, 2 lensa belakang dan 1 depan. Terus untuk chipset Vivo masih nyaman nih, dia pakai Snapdragon 7 Gen 3. Sama kayak dual seri sebelumnya tuh. Agak greget sih, tapi ya karena ini HP bukan HP performance, dikasih Snapdragon 7 Gen 3 udah cukup juga sih buat aktivitas sehari-hari. Oh ya, sama satu lagi, untuk haptic feedback-nya sayangnya masih lemah ya dia. Tuh, kapan diberesin sama Vivo nih. Jadi untuk tingkat kecerahan layar di outdoor gini udah cukup baik ya. Kalian bisa lihat tuh cukup terik dan masih kelihatan scroll IG tadi. Oke guys, update dulu. Sekarang hampir jam 3, baterai ada di 67% ya. Habis itu gue sempat main Mobile Legends 2 match, total sekitar 40 menit. Dan baterai berkurang 11% ya. Dan lanjut upload footage-footage barusan ke Google Drive buat diedit. Selamat pagi guys. Selamat sore guys, dan update dulu sekarang jam 16.45, baterai ada di 48% ya. Panas. Gila, luas banget ya kamera selfie-nya. Tuh lihat. Ini 0,8 kali. Nah, ini baru 1 kalinya. Oh ya guys, untuk OS HP ini dia pakai Vantage OS 15 berbasis Android 15 ya. Yang mana untuk software update-nya itu dia support sampai 3 tahun OS dan 4 tahun security. Buat tahu seberapa menarik Vantage OS-nya dan apa aja juga yang kurang, kalian bisa nonton video gue yang ini nih. Dari segala kesenangan pakai kamera di HP ini, ada satu hal yang bikin gue gregetan, yaitu kenapa zoom kontrolnya masih yang slider gini ya? Cukup lambat kalau mau zoom jauh, belum lagi baliknya juga. Semoga kedepannya bisa dibikin lebih fleksibel. Dan seperti biasa, karena HP ini collab sama Zeiss, jadi dia ada kayak color profile-nya juga ya. Jadi dia ada vivid, textured, sama Zeiss natural. Habis itu dari sisi portrait mode-nya dia juga punya 3 focal length. Ada 23, 35, sama 50. Beserta dengan fitur-fitur bokehnya tuh guys. Kayak ada biotar, B-speed, sonar, planar, dan macem-macem dah, lengkap. Oke guys, jadi kita mau beliin bocil skuter. Karena skuternya dia udah jelek banget. Wow, bau-bau mau keluarin duit. Ini jangan sampai anaknya minta beli sama emaknya juga minta beli satu. Enak juga, boleh beli nggak? Hai. Betul guys, kalau dirasa konsep review sehari bersama ini cocok buat kalian, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Oh ya guys, gue juga tadi sempat otak-atik live fotonya. Dan baru ngeh dia nggak cuma simpen pergerakan, tapi bisa capture audio juga loh. Nanti pas kita cek di galeri ada icon live fotonya sendiri, tinggal tahan dan bakal ke play. Walaupun sayangnya nggak bisa diedit tuh, misalnya jadi boomerang atau di slow-mo gitu. Terus tambahan aja kalau pas kita kirim ke WhatsApp, nanti kita bisa pilih ya, ada 2, satu video yang 2 detik atau yang fotonya aja. Oke, approve guys. Kayaknya udah yang paling murah. Sikat.
Oke guys, kita update dulu. Sekarang jam 7, baterai ada di 34% ya. Gila, SOT-nya bakal dapat berapa nih? Apakah bakal badak baterainya? Sushiro ini ada di cabang di mana lagi ya? Bentar. Sushiro ini ada di mana aja di Singapura ya? Gila, aku baru tahu ada self payment kayak begitu. Iya. Dari dulu ya? Apa kamu baru lihat juga? Baru lihat. Dulu kayaknya masih ada kasirnya deh. Di Jakarta, di Indo kayak begitu juga nggak sih, guys? Phew, sudah gelap. Betul guys, kalian tahu nggak sih yang gua demen saat fotoin orang di zaman now ini? Kita nggak perlu tahan dulu ya atau tungguin kalau ada orang di dalam frame kita. Langsung tinggal jepret aja dan edit belakangan. Termasuk HP ini yang ada fitur AI Erase 2.0. Dan hasilnya cukup rapi kok. Kalau ngomong kamera low light, dari sisi foto sih nggak usah diraguin lagi ya. Emang dia cenderung dibikin lebih terang, tapi jadi siap buat langsung post di sosmed. Sedangkan videonya buat satu kali sih masih oke, tapi saat pindah ke ultra wide dengan kondisi yang cukup low light gini jadi soft banget gambarnya, plus jitter juga. Beda sama satu kalinya. Cuman kalau di kondisi agak terangan dikit, hasilnya lebih mendingan dari yang tadi. Wow, ini pertama kalinya kita kesini, guys. We have 3 important announcements to make. My first announcement will be... BTW guys, ini pertama kalinya gue nonton pertunjukan ini ya, walaupun udah tahu dari lama. Dan menurut gue kalau ke Singapura, kalian wajib sih nonton pertunjukan selama 20 menit ini. Mulai dari atraksi laser, air, api, kabut ala-ala yang bikin jadi sejuk, sampai... Buat kalian yang ngerasa show di MBS bagus, gak ada apa-apanya dibanding yang ini. Namanya juga bayar ya. Oke guys, mungkin ini bisa dibilang peningkatan juga dari V40, yang mana sekarang aura light-nya dia itu lebih gede ya. Dan harusnya sih bakal lebih baik. Apalagi kalau dibandingin yang tanpa aura light, kalian bisa lihat bedanya tuh. Terus untuk ultra wide-nya dia juga bisa dipakai aura light ya. Hasilnya lumayan kece sih daripada yang nggak pakai. Oke guys, udah kelar dan update dulu. Sekarang jam setengah 10, baterai ada di 18% ya. Setengahnya dapat berapa ya? Betul ya guys, kalau kalian lihat gue dari tadi pakai kamera app yang UI-nya beda sendiri itu namanya film kamera mode ya. Bikin foto kita kayak ala-ala Polaroid gitu. Seru banget, unik juga. Yang caranya tinggal kalian swipe aja ke atas dari mode foto. Di sini bakal ada banyak template-nya, terus ada filter-filter juga yang bikin foto kita jadi jadul gitu. Tapi gue suka sih, beda aja dari foto-foto yang ada sekarang. Habis itu OTW pulang gue sambil nonton YouTube dan sampai rumah hampir jam 11 di 9%. Dan lanjut lagi kita nonton sampai baterai ada di 4% yang mengakhiri sehari bersama kita kali ini. Pas gue cek SOT-nya dapat di 7 jam, yang mana udah luar biasa banget. Karena kalau kalian lihat penggunaannya, gue pakai YouTube dan kamera hampir 2 jam. Yang biasa gue pakai kamera paling di sekitar 1 jam aja. Habis itu ada Instagram dan sempat ngegame juga tadi sekitar 40 menit. Kalau dibandingin sama V40 tahun lalu, bisa dibilang ada peningkatan ya. Walaupun gue dapet SOT di 7,5 jam, tapi saat itu penggunaan kamera cuma 1 jam doang. Terus YouTube-nya pun nggak sampai sejam. Jadi peningkatan kapasitas baterai jadi 6000 mAh emang berasa di penggunaan sehari-hari. BTW gue cek SOT-nya ini dari Digital Wellbeing ya, bukan dari menu baterai. Karena entah kenapa screen time-nya ngaco gitu. Buat kamera cuma ditulis 2 menit doang. Di Mobile Legends malah nggak ada tuh, yang ada background usage. Terus di awal-awal gue juga sempet cek, malah udah dapet SOT hampir 2 jam. Padahal kalau dijumlahin screen time-nya nggak sampai segitu. Cuman terlepas dari itu, baterainya tetap badak sih. Oh iya, sama buat refresh rate-nya gue pakai yang high. Oke, jadi Vivo V50 ini masih mempertahankan desain stylish khas V series ya, dengan bodi tipis dan layar lengkung. Upgrade paling kelihatan ada di baterainya 6000 mAh dengan bodi yang masih tetap slim.
Kameranya pun juga nggak main-main ya, terutama buat foto. Kalau video ya oke aja sih kalau gue bilang. Paling beberapa komplain dari gue kayak kontrol zoomnya yang masih jadul dan perpindahan lensa yang masih terbatas di resolusi tertentu aja. Dan kalau dibandingin sama seri sebelumnya yaitu V40, gue bisa bilang cukup minim peningkatannya. Gak banyak alasan buat kalian upgrade ke V50. Kecuali kalau emang kalian upgrade dari V30 dan sebelumnya, baru berasa tuh. Terakhir kalau boleh request, semoga didengerin ya. Gua harap buat V60 nantinya ada 3 hal yang bisa ditingkatkan. Yang pertama, haptic feedback. Yang kedua, support eSIM. Dan ketiga, kalau memungkinkan bisa wireless charging bakal mantep nih. Gimana? Setuju nggak? Atau kalian ada request lain? Boleh kasih tahu di komen ya. Oh ya, buat harga dan varian gue nggak dapat info. Paling kalau mau dapat benefit lebih bisa cek di Shopee atau Kredivo deh. Nanti gue cantumin link pembeliannya di deskripsi.